Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Syahadat Hairi, berasal dari Universitas Bumi Gora dengan NIM 2301010163. Di video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi Python pengulangan 4 dari pertemuan 9 sampai selesai, sesuai dengan modul dan slide presentasi yang telah saya buat. Kita akan belajar mulai dari modularisasi program, lalu ada object oriented programming, sampai ke file handling dan penggunaan datetime. Langsung saja kita masuk ke presentasi saya. Pertama-tama yaitu ada modularisasi program. Apa sih modularisasi? Modul Modularisasi adalah cara membagi kode menjadi bagian-bagian kecil bernama modul atau package. Ini memudahkan kita menulis kode yang bersih dan terstruktur. Yaitu ada fungsi, kelas, variabel. Kesimpulannya, modularisasi penting untuk membuat kode lebih bersih dan terstruktur. Gunakan modul untuk memisahkan fungsi-fungsi dalam file terpisah. Gunakan package untuk mengolah modul secara lebih besar. Pahami perbedaan lokal dan global variabel untuk menghindari konflik data. Gunakan underscore name sama dengan underscore main underscore agar fungsi utamanya dijalankan saat diperlukan. Langsung saja kita coba di codingannya ya. Oke, di sini sebelumnya saya telah membuat folder yang bernama UAS program 4. Pertama-tama kita buat dulu file baru yang bernama modul.python. Nah, di sini pertama kita buat dep salam, variabelnya salam, ada nama titik 2, lalu kita return app halo nama saya. Kita pakai kurung awal, kita panggil nama. Jangan lupa ada satu. Oke, modul Pythonnya udah selesai. Lalu kita buat lagi file baru yaitu file mainnya, main.python. Nah, di sini di file main ini kita import modul yang tadi. Modul, lalu kita print yang tadi variabel salam. Pertama kita print modul, filenya modul titik salam, lalu isinya ada nama saya yaitu Syahadat. Oke, kita coba jalankan. Nah, makanya akan muncul ada halo nama saya Syahadat. Kita balik ke presentasi saya. Kita next. Oke, kita next ke materi berikutnya, ada behavior import modul. Yaitu saat modul diimport, semua kode yang ada di luar fungsi akan langsung dieksekusi satu kali, meskipun telah diimport berkali-kali. Langsung saja kita coba di codingannya ya. Kita pakai file yang tadi aja langsung. Nah, ini kita komentarin aja. Kita buat print ini dicetak
saat dipanggil. Nah, kita buat dep, buat fungsi show print fungsi show dipanggil. Sorry, ini kita ganti saat import. Oke, di modalnya udah aman. Lalu kita ke mainnya. Ini kita komentarin. Kita import saja langsung modul yang tadi. Modul. Kita panggil file modul dengan fungsinya show. Sorry. Modul show. Kita save. Kita coba jalankan. Nah, maka akan muncul ini dicetak saat import fungsi show dipanggil. Oke, kita ke materi berikutnya, ada Python variable scope. Apa itu scope variabel? Scope atau cakupan adalah lingkup akses sebuah variabel, dari mana saja variabel tersebut bisa dibaca atau diubah di dalam program. Atau Python punya dua scope utama, ada global dan lokal. Variabel global bisa diakses di mana saja, sedangkan lokal hanya di dalam fungsinya. Terus ini ada variabel lokal hanya berlaku di dalam fungsi. Variabel global berlaku di seluruh program. Python mengenal dua scope utama. Ada global scope, yaitu variabel dideklarasikan di luar fungsi, maka variabel ini bisa diakses oleh semua fungsi dalam file tersebut. Variabel global tersimpan di memori utama script. Kedua, ada local scope. Variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi hanya bisa diakses di dalam fungsi itu saja, atau tidak bisa diakses di luar fungsi. Langsung saja kita coba di codingannya. Kita buat file baru aja ya. Kita close. Kita buat file variabel scope aja. Variabel scope dot python. Sorry. Dot python. Sama x sama dengan 10. Ini kita jadikan globalnya. Global. Lalu kita buat dep, fungsinya tampil. Sorry. 2. Kita buat lokalnya sekarang. X sama dengan 5. Ini kita jadikan global. Lokal. Lalu kita print
dalam fungsi apa? X. Lalu kita tampilkan, tampil, kita print apa? Print di luar fungsi X. Kita save, coba jalankan. Nah, maka akan muncul di dalam fungsi ini lokalnya ada 5 dan di luar fungsi atau globalnya ada 10. Oke, kita next ke slide berikutnya. Ada Python special name. Apa itu Python special name? Chapter ini membahas tentang variabel spesial yang ada di Python. Umumnya disebut special name. Python memiliki variabel seperti yang bisa diakses secara global. Ciri khas special name adalah penulisannya diawali dan diakhiri dengan karakter underscore. Underscore-nya itu biasanya 2 kali. Salah satunya adalah variabel underscore al underscore yang telah diulas di chapter sebelumnya. Setiap special name memiliki kegunaan yang unik dan berbeda satu sama yang lain. Python memiliki nama-nama spesial yang diawali dan diakhiri underscore 2 kali. Di sini ada contoh, ada underscore name underscore mengetahui apakah file dijalankan langsung atau diimpor. Ada file Python, doc, dokumen fungsi atau kelas, ada init, konstruktor kelas, dan terakhir ada kelas, tipe kelas dari objek. Langsung saja kita coba ke codingannya ya. Nah, di sini kita coba codingannya. Kita buat dep fungsinya, ada apa nah? Tes buat print, isinya ada dari tes. Ya, ini aja. Oke. Lalu kita buat if. Nah, di situ ada banyak pilihannya ya. Kita buat name saja, name sama dengan petik, kita buat main. Kita titik 2 kita panggil fungsi tes. Ini ada di atas tadi. Maka kita coba jalankan. Nah, akan muncul dari tes. Fungsi tes hanya mencetak dari tes yang di sini. Dan baris if underscore name underscore sama dengan 2 kali underscore main underscore digunakan untuk mencetak apakah file ini dijalankan langsung, bukan diimport sebagai modul. Jika dijalankan langsung maka tes akan dipanggil. Nah, seperti yang di sini di outputnya. Tapi jika diimport dari file lain, contohnya main.python, maka tidak akan ada output karena name tersebut dalam konteks ini bukan main melainkan spesial, sehingga blok if tidak akan dijalankan. Oke, kita ke slide berikutnya. Ada materi Python pack, unpack, tuple, list, dan set. Pertama, ada packing.
Packing adalah proses menggabungkan beberapa nilai ke dalam satu struktur data seperti ada tupel, list, dan lain-lain. Lalu kedua ada unpacking. Unpacking adalah proses memecah isi struktur data ke dalam variabel satu persatu. Contohnya, packing tuple. Packing tuple adalah proses menggabungkan beberapa nilai menjadi satu objek tuple. Unpacking tuple adalah proses mengambil nilai-nilai dari tuple dan menyimpannya ke dalam dalam variabel satu persatu. Packing list menggabungkan banyak elemen menjadi satu list. Lalu unpacking list memecah isi list ke dalam beberapa variabel. Di sini terus ada packing set, membuat satu set dari banyak elemen yang unik. Dan terakhir ada unpacking set, yaitu adalah memecah isi set ke dalam variabel. Langsung saja kita coba ya codingannya di sini. Oke, buat coding. Oke, kita masuk ke coding, kita buat file baru lagi. Kita close saja. Kita buat dan nama pack unpack aja ya. Pack unpack .python. Nah, pertama kita buat data sama dengan 1 2 3. Ini packingnya ya. Ini salah, sorry. Ini packing. Nah, lalu di sini unpackingnya kita buat isinya ada A, B, C, sorry B nya belum, B, C sama dengan data lagi, data disimpan ke data nih. Maka kita akan print saya langsung kebalik, A, B, dan C. Sudah, kita coba save, kita jalankan, maka hasilnya 1 2 3 karena ini sudah termasuk oke. Sudah, kita coba save dan jalankan, maka hasilnya 1 2 3. Data yang tadi 1 2 1 2 3 adalah tuple packing. Artinya nilai-nilai dikumpulkan dalam satu tuple. Dan ABC yang tadi yang disimpan dalam data adalah unpacking, yaitu membongkar isi tuple ke dalam variabel A, B, dan C. Next lagi.
Kemana mana. Kan Pak. Oke, kita ke materi berikutnya, ada Object Oriented Programming atau OOP dasar. OOP atau pemrograman berorientasi objek adalah sebuah paradigma pemrograman di mana sebuah hal dimodelkan sebagai objek yang dimiliki. Contoh data, atribut atau properti, perilaku, fungsi atau metode. Dengan OOP membuat program seperti dunia nyata di mana objek-objek seperti mahasiswa, mobil, buku, kendaraan, pakaian dan sebagainya yang punya karakteristik dan bisa melakukan sesuatu. Ada OOP atau Property Visibility. Property Visibility mengatur aksesibilitas atribut data di dalam objek. Contohnya public nih, tingkat aksesnya ada public, penulisannya self titik nama aksesnya bisa diakses dari luar kelas. Terus ada protected, self titik nilai titik underscore nilai aksesnya tidak disarankan diakses langsung. Private, self titik underscore-nya 2 kali gaji tidak bisa diakses langsung. Oke, kita coba langsung ke codingannya ya. Oke, kita tutup, kita buat file lagi dengan nama apa ya, OP aja ya, OOP Python. Pertama kita buat kelas mahasiswa. Ini ya belum. Kelas jangan lupa ya huruf kapital mahasiswa. Typo, mahasiswa. Lalu dipanggil dap underscore dua kali, kita pakai init. Jangan lupa ini nama. Nah, ini bukan pas tapi self nama sama dengan nama. Lalu coba lagi satu, dep sapa, self bukan titik koma, salah, titik 2 harusnya. 2 kita print apa, halo, saya, kita komain, benar, kita panggil self titik nama. Nah, lalu kita tinggal panggil M sama dengan mahasiswa siapa namanya, Syadat.
Lalu M, yaitu kita panggil Sapa. Coba jalankan. Maka akan file, halo saya Syadat. Init adalah konstruktor. Yang ini konstruktor. Objek M memanggil metode Sapa. Maka akan muncul halo saya Syadat. Oke, kita next. Oke, kita ke materi berikutnya, ada instance dan kelas atribut. 1. Instance atribut atau merupakan atribut memiliki masing-masing objek instan. Dideklarasikan di dalam metode init dengan self nama atribut. Nilainya bisa berbeda untuk tiap objek. Lalu kedua, ada kelas atribut, merupakan atribut milik kelas bukan objek. Dideklarasikan di luar metode init langsung di dalam kelas. Nilainya sama untuk semua objek kecuali diubah secara eksplisit. Langsung saja kita coba ya. Kita coba. Sekejap sebelum buka. Oke, kita langsung ke codingan. Kita buat file baru lagi ya. Kita buat instance saja. Instant. Kita buat kelas mahasiswa kampus sama dengan UBG. Lalu dev konstruktor init, jangan lupa taruh nama ini seperti biasa, self titik nama sama dengan nama. Lalu kita tinggal panggil. Kita buat M1 atau mahasiswa 1, mahasiswa dengan nama Ari. Lalu kita tinggal print yang tadi yang tempat kita tampung dia, M1 titik kampus. Maka kita jalankan, maka hasilnya UBG. Karena kampus berlaku untuk semua objek mahasiswa. Oke, kita naik ke slide berikutnya. Oke, kita ke slide berikutnya, ada materi metode. Apa itu kelas metode? Kelas metode adalah metode yang beroperasi pada kelas, bukan pada objek individual. Bisa mengakses dan memodifikasi kelas atribut, bukan hanya data milik objek. Menggunakan parameter khusus kelas atau singkatan dari kelas. Mirip dengan self tapi untuk kelas.
Untuk menjadikannya kelas method, gunakan kode dekorator add class method di atas definisinya. Kapan menggunakan kelas method tersebut? Digunakan kelas method ketika kamu ingin membuat metode yang berkaitan dengan kelas, bukan objek. Kamu ingin membuat factory metode yang mengembalikan objek kelas baru. Kamu ingin menghitung atau memanipulasi data global milik kelas. Static method, metode yang tidak bergantung pada objek maupun kelas, tidak memiliki sub atau kelas, diberi dekorator static method. Oke, kita langsung ke programnya, kita coba ya. Oke, kita masuk ke codingnya ya. Sini kita buat kelas dulu, kelas contoh. Lalu seperti yang di materi tadi, kita pakai add kelas method. Nah, lalu kita def, kita buat fungsi info, kita isi dengan cls kelas, lalu kita print ini kelas method. Oke, lalu kita buat fungsi lagi satu di sini, def umum saya titik 2, kita print nanya belum, lupa saya panggil tadi, add static method. Itu yang kelupaan ya. Kalau ini kita lanjut, kita print langsung ini kelas ini static method. Ini static method. Lalu kita tinggal panggil kelas contoh titik info, dan terakhir contoh umum. Kita jalankan, maka muncul ini kelas method, ini static method. Kelas method digunakan untuk operasi level kelas, sedangkan static method bisa digunakan seperti fungsi biasa. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya ada error dan exception. Error adalah kesalahan yang terjadi pada saat penulisan kode atau sintak error. Contoh, lupa titik kedua di akhir if. Ada lagi juga exception, adalah kesalahan yang terjadi pada program berjalan runtime error. Contoh, pembagian dengan 0, file tidak ditemukan, dan lain-lain. Di sini ada contohnya, ada tipenya error, bisa ditangani tidak akibat jika tidak ditangani, program berhenti total atau crash. Contohnya syntax error, name error. Exception bisa dicegat dan programnya tetap berjalan, seperti zero division error atau value error. Di sini ada contoh codingan, coba kita langsung saja. Oke, kita langsung ke coba codingannya ya. Pertama kita pakai try untuk membungkusnya. Try buat angka sama dengan
Kita buat inputan integer input bener sorry input isinya ada masukkan angka lalu hasil 10 angka associate pertama ada 0 division error, kita print tidak boleh dibagi 0, tidak boleh dibagi 0. Lalu berikutnya kita buat accept lagi, yang ini tuh value error error print. Ini kita buat dia harus angka dan terakhir else hasil maka hasilnya petiknya belum hasil titik 2 kita panggil double hasil. Sini panggil hasil. Nah, yang tadi di atas. Oke, simpan. Kita coba jalankan. Kita masukkan 5. Hasilnya 2,0. Lalu jika kita masukkan angka 0 lebih tidak boleh dibagi ya, karena 0 kan tidak bisa dibagi 0. Lalu terakhir kita jalankan lagi, kita masukkan selain angka kita masukkan huruf ABC, maka akan muncul harus angka. Oke, kita lanjut. Oke, kita next ke materi berikutnya, ada docstring. Nah, apa itu sih docstring? Docstring adalah dokumentasi ditulis di awal kelas, fungsi atau modul. Tujuannya adalah untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh bagian kode tersebut agar lebih mudah dipahami oleh orang lain atau programmer lain, atau mudah kamu pahami pada masa depan. Kenapa docstring penting? Membantu dokumentasi otomatis digunakan oleh tools seperti Help, Spin, VS Code, IntelliLens, dan lain-lain. Menggunakan kolaborasi, developer lain bisa mengerti fungsi atau kelas kamu tanpa harus membaca seluruh isi kode. Standar profesional project Python yang baik termasuk open source selalu pakai docstring. Perbedaan docstring dan komentar menggunakan pagar. Biasanya tuh dia petik 2-nya itu ada 3, tidak bisa dibaca oleh help, bisa dibaca oleh help dan doc. Nah, kalau
anu kan komentar tuh pagar biasanya tidak bisa dibaca oleh help. Tapi kalau doxstring menggunakan dua petik dua itu ada tiga bisa dibaca oleh help dan doc. Oke, kita next ke programnya coba ya. Bentar. Kita buat file baru lagi. Kita buat apa ya? Docstring aja. Docstring dot python. Pertama, kita buat fungsi def sapa. Lalu bukan titik koma, sorry. Dua. Lalu kita pakai yang tadi petik dua itu ada tiga ya. 1 2 2 dan nih tekan 2 kali aja udah 3 langsung. Kita tulis fungsi ini menyapa pengguna. Ketik. Lalu kita tinggal print. Sorry, bintangnya keikut. Kita print halo. Lalu kita tinggal panggil print. Yang kita print sapa dot underscore doc yang tadi bisa dibaca oleh doc. Coba kita jalankan. Nah, akan muncul fungsi ini menyapa pengguna. Komputer ini bisa otomatis dibaca oleh IDE, help atau dokumentasi. Oke, kita next ke materi berikutnya. Ada Nah, di sini ada file IO atau input output. File IO atau input output adalah proses untuk membaca input dan menulis output pada file dari atau ke penyimpanan seperti file TXT, CSV, JSON, dan lain-lain. Python menyediakan fungsi built-in open untuk bekerja dengan file. Tujuannya utamanya adalah membaca data dari file, misalnya file teks atau CSV atau JSON dan lain-lain. Lalu ada menulis atau menyimpan hasil program ke file untuk digunakan nanti. Jenis operasi file input atau output: 1. Menulis ke file write. Kedua, ada membaca dari file read. Ketiga, menambahkan isi file ke file atau append. Lalu keempat, membaca baris per baris, membuka file sintak umum. R itu untuk read, R itu untuk membaca, W itu untuk write, menulis dan menimpa, A itu append atau menulis di akhir, X itu create, membuat file baru, B binary mode, T text mode atau default. Nah, lalu kita coba langsung ke codingnya ya. Oke. Sebentar. Oke, langsung saja kita buat file baru lagi. IO coba ya. IO aja. .python. IO.python. Oke, langsung pertama-tama kita tulis filenya. Ini kita buat dulu.
tulis file, lalu kita with open, aduh sorry salah, data dot text, lalu kita koma, kita pakai w ya, kita pakai y, sorry salah, lalu as f titik write atau baca, write halo dunia, halo dunia. Dan untuk baca filenya, baca file, sorry kurang B, baca file, with open, sorry, data, sorry harusnya itu pakai ini, data titik text, kita pakai r, sorry belum petiknya, harus petik ya, r, nah as f, sorry di sini saya lupa berikan titik 2, sini juga, nah sini harusnya, ini harusnya deket tab ya, ini salah, nah pakai ini juga, nah ya kan otomatis kita print, read f titik read, sudah kita save, jalankan. Halo dunia, gunakan with agar file otomatis ditutup. Oke, kita next ke materi berikutnya, ada sebentar. Oke, materi berikutnya ada CSV atau Common Supported Values. Yaitu CSV adalah format data berbasis teks berisi tabel, baris, dan kolom yang dipisahkan oleh koma. Python menyediakan modul CSV untuk membaca dan menulis file CSV. File formatnya yaitu JSON. Lalu ada file format JSON, JavaScript Object Notation. JSON adalah format data forwarder untuk pertukaran data, mirip seperti dictionary Python. Python menyediakan modul JSON untuk membaca dan menulis file JSON. CSV cocok untuk tabel data. JSON cocok untuk data bersarang. Python punya modul CSV dan JSON untuk itu. Nah, lalu kita coba ke codingannya langsung. Tunggu sebentar. Oke. Langsung saja kita coba. Kita buat file baru lagi. Ini kita buat CSV aja. CSV dot Python. Jangan CSV coba.
kita buat CSV dan JSON, dan nah JSON. Nice. Oke, pertama kita buat, kita import dulu si JSON. Nah, lalu kita buat data sama dengan pakai kita kurung awal, nama bentar, titik 2, namanya Syadat. Oke. Lalu setelah nama kita taruh umur. Titik 2 berarti 20. Nah, karena angka ya nggak perlu kita pakai petik 2, sorry. Lalu kita with open data titik text, nggak usah, data titik JSON ya, JSON, lalu koma w atau write, bukan harus petik ya, write as app. Panggil JSON titik dom dalam kurung data app, lalu kita buat lagi satu with open kejauhan, open data.json, data.json, koma jangan lupa ya petik r as app. Nah, lalu kita print JSON titik load tanpa s ya, load apa di dalamnya, itu yang tadi app, yang dibungkus di app. Sudah, kita coba jalankan. Nah, maka muncul nama Syadat, umur 20 tahun. JSON dump untuk menulis ke file, lalu JSON load untuk membaca dari file yang tadi. Yang ini data file, dia disimpannya di data. Oke, kita ke materi terakhir. Di sini ada, bentar. Oke, di sini ada materi terakhir yaitu date time, dan time zone. Python menyediakan model datetime untuk mengelola tanggal, date, waktu, time, gabungan tanggal dan waktu, datetime, zona waktu atau time zone. Bukan time zone permainan ya. Datetime atau parsing dan formatting. Sini contohnya ada from, datetime, import, datetime. Tanggal string tanggal 6 bulan 7 2025 pukul 15.30 disimpan di data sama dengan datetime strip time tanggal
underscore str ini D itu die, M itu bulan dan Y itu tahun. Di sini ada jam dan menit. Print outputnya maka tanggal 6 bulan 7 2025 pukul 15.30. Oke, kita langsung coba saja ke program. Oke. Nah, di sini kita udah di program, kita buat file lagi dengan nama waktu saja ya. Waktu Python. Pertama kita from datetime import datetime caps-lock. Lalu di sini from util import tz. Nah, apa sih itu data util? Data util adalah modul eksternal di Python yang digunakan untuk memanipulasi dan menangani tanggal dan waktu secara lebih fleksibel dan powerful dibandingkan modul standarnya yaitu datetime. Oke, kita lanjut. Di sini kita buat zona kita yaitu tz titik get, di mana posisi kita di Asia atau ibu kota kita Jakarta. Lalu kita buat waktunya datetime titik waktu sekarang yaitu tz titik tz sama dengan udah ada ya, tz sama dengan zona kita saat ini. Lalu kita print formatnya dengan format waktu titik start time dengan format udah petik ya, persen a hari, lalu persen d itu tanggal, persen b itu bulan, dan persen y itu tahun, dan waktunya dan waktunya H.2 H itu jam dan ketinggalan menit. Sudah save, coba jalankan. Nah, maka muncul Senin tanggal 7 bulan Juli 2025 pukul 10:05. Nah, kenapa sebenarnya? Karena waktu WIB ya, waktu Jakarta. Baik, sampai di sini materi saya yang saya jelaskan dari materi pertemuan 9 sampai akhir, sampai datetime tadi. Itu dia rangkuman materi UAS Python dari saya. Semoga membantu teman-teman belajar. Jangan lupa latihan codingnya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan
Jika ada salah kata berikan saja masukan di komentar di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.